akhir-akhir ini banyak sekali yang sering-sering masalah. Ini mungkin karena musim hujan atau musim apa ini Bu Neni ini? Ya, saya salah satunya ini yang ingin minta bantuan, mungkin bisa dibantu untuk menemukan solusi lah. ini sebenarnya kadang ini cocoknya orang bilang guru BK itu sebenarnya punya masalah juga, jadi butuh juga kita saling sharing memang. Iya, apa kira-kira Bu Neni tujuannya untuk kesini atau masalahnya itu apa kira-kira yang ini kan sebenarnya selama masa pandemi ini kan kita belajar PJJ online. Nah, di sini saya dapat kendala tentang pelaksanaan konseling individual. Biasanya kan kita ini kalau konseling individual itu face to face, tatap muka dengan siswa. Nah, selama daring ini saya merasa kesulitan untuk melakukan konseling individual karena tidak tatap muka dengan siswa. Ya sama Bu, kemarin juga saya sempat bincang-bincang sama Bu Kina. Nah ini sempat juga kita jadikan bahan diskusi kemarin, cuma kemarin Bu Neni agak telat kemarin datang ya. Jadi ya itulah masalah konseling ini kan di teorinya sebenarnya lebih bagusnya dan harusnya kita memang saling tatap muka. Tapi ini kan sudah hampir 2 tahun Bu Neni yang sudah dilakukan itu Bu Neni apa saja? Selama ini kalau misalnya saya mendapatkan laporan dan ternyata harus melakukan konseling individual itu saya hanya melalui chat, yang artinya itu saya tidak bisa membaca mimik wajah, gestur anak-anak, jadi betul. terbatas begitu. Iya betul, jadi tidak bisa membaca gestur begitu. Iya. Kadang sih saya juga melakukan hal seperti itu, cuman ya memang sangat tidak efektif sih. Nah sepertinya memang selain chat-chat itu ada nggak yang sudah Ibu Neni lakukan inisiatif lain begitu maksudnya? Ya selain chat-chat kayak itu tadi itu. Selama ini sih baru itu yang saya lakukan, tapi saya sempat kepikiran mungkin bisa kali ya dengan video call sebagai pengganti ini. Video call, iya sih. Walaupun terbatas, tapi setidaknya bisa lah kita lihat wajah. Iya, betul juga. Tapi kenapa sebenarnya kan sudah kepikiran, kenapa nggak sekalian dilakukan saja? Itu kan maksudnya kan sudah kepikiran. Baru kepikiran, tapi belum pernah dilaksanakan dan saya ini butuh masukan juga, misalnya bagaimana dengan cara seperti ini, karena kan sebelumnya kita belum pernah melaksanakan dengan cara seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita melihat bedanya dengan chat yang tadi, kayaknya memang ada beda ya Bu Neni, kira-kira di bagian mana kira-kira itu maksudnya keuntungannya apa ya kira-kira kalau misalnya kita pakai yang video call itu dengan chat itu, ada enggak ini kira-kira? Keuntungannya ya itu tadi, kita bisa melihat mimik dan ekspresi siswa. Kita bisa melihat mimik dan ekspresi. Cuma ini kendalanya lagi, kadang ini ada beberapa siswa yang sebenarnya membutuhkan layanan konseling individual, tapi kadang tidak ada jaringan, habis datanya, itu juga jadi salah satu masalah. Jadi, ya walaupun tidak semuanya, tapi adalah beberapa yang mungkin butuh perhatian khusus. Iya, yang butuh perhatian khusus itu ya Bu Neni, yang sebenarnya harus ditangani secara khusus juga. Nah, apalagi ya selain alternatif itu kira-kira ada nggak ya alternatif lain yang bisa kita pakai lagi? Maksudnya yang apa ya, kendalanya lebih minim dari yang Ibu Neni sebutkan tadi itu. Kalau kembali lagi, sebenarnya yang paling bagus itu ya kan face to face. Jadi mungkin bisa melakukan kunjungan rumah. Misalnya walaupun tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya, karena kita lagi di masa pandemi. Mungkin bisa kali ya kita lakukan kunjungan rumah. Ide bagus itu Bu Neni. Jadi sebenarnya kan walaupun kita memang ada batasan untuk tidak face to face, tapi kalau kita tetap protokol ya saya pikir ini alternatif yang bisa kita pakai. Kenapa selama ini saya tidak pernah kepikiran, saya
benar Bu Neni. Ini Kan bisa mungkin kalian ya, dengan rumah. benar. Jadi saya jadi kepikiran juga nih. Wah, ini kan selama ini kita hanya berpikir, ini kan PJJ. Iya, Padahal harus online. iya, ini kan sebagai backup ada banyak layanannya yang bisa selain itu mah luar biasa Bu Neni. Kira-kira kalau sudah ada ide seperti ini, kapan Bu Neni kira-kira mau mulai menerapkan ini? Ya mungkin dalam waktu dekat ini kalau misalnya ada laporan lagi atau mungkin klien yang kemarin yang belum tuntas bisa saya mulai untuk kunjungan rumah. Ini kayaknya Bu Neni kalau sudah seperti itu harus ada yang kita kolaborasi, siapa nih yang mau kita libatkan nanti supaya kita ini lebih maksimal maksudnya jalankan Ya, ini ya. Berarti yang pertama itu wali kelas dulu. Iya, Wali kelas kita iya, harus berkolaborasi dengan wali kelas melakukan kunjungan rumah. Selain itu juga orang tua. Iya benar ya. Iya ya. Sangat membutuhkan peran orang tua di masa pandemi ini. Wah Bu Neni, ini jadinya diskusinya jadi benar-benar luar biasa Bu Neni. Bagaimana jadi nanti Bu Neni mau mulai dari mana dulu nih? Tadi kan ada beberapa nih yang kita rencanakan, terus ada orang yang mau kita libat. Mau mulai dari mana dulu nih Bu Neni? Nanti saya harus konsultasi dulu dengan wali kelasnya juga, cari data sesuai ini rumahnya di mana. Harus bersama-sama untuk kita bekerja sama begitu. Mungkin mulai dari situ dulu, cari informasi tentang siswa itu. Wah luar biasa Bu Neni. Jadi sebenarnya Bu Neni, saya juga sempat ini kepikiran yang video call itu, tapi kendalanya sama juga yang Sebelum kita bercerita ini, kemarin saya selalu berpikiran video call, tapi selalu terkendala di situ. Ada yang tidak ada jaringannya, kuotanya habis. Belum pernah kepikiran bahwa ternyata ada satu layanan yang bisa kita terapkan, walaupun di masa pandemi, tapi masih bisa kita terapkan. Iya, ya nih Bu Neni, saya berharap nanti kalau Bu Neni misalnya sudah lakukan ini nih, saya tunggu deh informasi selanjutnya sudah seperti apa perkembangannya supaya kita bisa share. Bu Tina tuh butuh juga tuh, kita bisa share ke Bu Tina mungkin nanti. Terima kasih Bu. Ada Bu, ya Bu Neni sudah Sudah mendengarkan cerita saya. Wah terima kasih juga Bu Neni, cerita itu justru jadi masukan juga buat saya.